Puji Tuhan, haleluya. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita bersyukur pada Tuhan, sebab kita ada sebagaimana kita ada pada sore hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Makasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku,
syukur bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami tunjukkan kehadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan ibadah saat ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Tuhan memberkati segenap umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani sebentar di dalam ibadah pujian pada saat ini ya Tuhan. Oh, urapi kehidupan mereka dengan kuat kuasa daripada Roh-Mu, sehingga setiap pujian-pujian yang kami akan naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan dapat menyukakan, menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Oh, dan biarlah kami dapat bersuka cita beria-ria, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan jalannya ibadah kami ya Tuhan, mulai permulaan, pertengahan sampai selesainya hanya di dalam tuntunan kuat kuasa daripada Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus, amin. Amin. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi, kita mau tetap mengikuti Yesus. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ikat, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ikat, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ikat, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ikat. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tiada ku ragu lagi Tuhan untuk kami tetap mengikut Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Tiada ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badaiku menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badaiku menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yesus menjadi sahabat kita, amin. Bahkan Yesus menjadi penolong kita. Ada amin saudara? Amin. Oleh sebab itu hidup kita mau persembahkan
untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhanku. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhanku. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk sebentar ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, untuk kita tetap bertahan, untuk kita iring dan mengikuti Yesus. Haleluya. Kaulah kekuatan di jiwa kami Tuhan. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah
tersungkur di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Oh, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu, takkan ku lepaskanmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Inilah kami bejana-Mu, seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, kami mau serahkan sepenuhnya kepada-Mu, serahkan Kaulah harapanku, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk
untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kalau kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus boleh menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan terima sebagai persembahan yang hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menikmati kembali pemberitaan firman Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami, telinga kami, untuk kami dapat menerima setiap firman Tuhan yang ditaburkan. Biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap iman masing-masing anak-anak-Mu yang ada Tuhan Yesus. Kau sediakan telinga-telinga kami untuk mendengarkan, tidak terlewatkan sedikit pun firman Tuhan. Berikan kami konsentrasi Tuhan Yesus untuk mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus sertai hamba-Mu dengan penurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu berbicara pada kami. Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila firman ini menghidupkan kami, menumbuhkan harapan kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena di hari-hari terakhir, hari-hari yang begitu berat Tuhan Yesus, begitu banyak permasalahan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tapi kami yakin, kami akan bertumbuh menjadi kuat oleh karena firman Allah yang kami dengar. Dan mampukan kami untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan menikmatinya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Ada doa rantai dan puasa pukul 6 pagi hingga 5 sore di Gereja Bless Immanuel Families. Mari bergabung dalam ibadah wanita Pantai Kosta pada hari Jumat jam 6 sore melalui Zoom Meeting. Hari Minggu ada ibadah raya 1 di Gereja Bless Immanuel Families. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul setengah 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dan tunas remaja diadakan di Zoom Meeting. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul 10 pagi. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Saudari Ervin Veliana tanggal 13 Juni, Ibu Maria Yunita tanggal 14 Juni, Bapak Johan Junius tanggal 14 Juni, Ibu Sipura Sukini tanggal 15 Juni, Bapak Bambang Haryanto tanggal 15 Juni, Ibu Sudiniati tanggal 16 Juni, Bapak Dimimpin tanggal 16 Juni, Ibu Rizka Damayanti tanggal 18 Juni, Saudara Erik Utomo tanggal 18 Juni, Ibu Lydia Tamini tanggal 19 Juni, Saudari Seli Mayuni tanggal 19 Juni. Doa saya kiranya Tuhan Yesus berkati kepada ke-10 kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kesuksesan serta panjang umur. Sebuah ayat mas yang hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun. Saya mengutip dari kitab Mazmur pasal 149 ayat yang keempat. Demikian kata firman Allah, Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memberi kemenangan kepada orang yang rendah hati. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Haleluya. Betapa senang hati saya bisa berjumpa kembali dengan jemaat Tuhan. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja
dalam keadaan sehat walafiat. Saya yakin Tuhan melindungi saudara dan saya. Hingga saat ini kita boleh kembali untuk mendengarkan suara Tuhan. Renungan pada saat ini saya berikan judul Berani Menentukan Pilihan. Ada seorang muda yang baru saja dia lulus SMA. Dia bertanya kepada saya, "Om, enaknya saya meneruskan di mana ya, Om?" Saya tanya, "Apa yang menjadi hobimu?" Dari situ engkau dapat menentukan pilihanmu. Engkau mau meneruskan di perguruan tinggi dengan fakultas apa yang sesuai dengan bakatmu. Yang penting saya katakan, engkau berdoa kepada Tuhan. Dan jangan ragu-ragu untuk menentukan pilihanmu untuk masuk dalam perguruan tinggi itu. Ada seorang muda lagi, dia sudah lulus kuliah. Lalu dia bertanya kepada saya, "Om, pekerjaan apa yang cocok dengan saya?" Saya tanya kembali kepada anak muda itu, "Loh, kamu kuliah ambil fakultas apa?" "Saya ambil hukum, Om." "Carilah pekerjaan yang sesuai dengan ilmumu. Kalau engkau dari hukum, engkau bisa cari perusahaan yang memerlukan di bidang hukum itu. Ada HRD dan lain sebagainya. Engkau harus menentukan pilihan itu sesuai dengan bakatmu, dengan ilmumu, supaya jangan sampai engkau keliru." Saudara yang kasih, demikian juga dengan kerohanian kita ini. Seberapa lama kita ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengiring Tuhan Yesus? Sudahkah kita berani menentukan pilihan itu? Terlebih dahulu kita akan membaca di dalam Filipi 1 ayat 9-11. Ini merupakan doa dari Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Filipi. Doanya seperti ini, saudara. "Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah." Doa Rasul Paulus untuk jemaat Filipi ini sangat indah, saudara. Rasul Paulus inginkan jemaat di Filipi ini mempunyai pengetahuan yang benar, memiliki kasih yang semakin melimpah, dan memiliki pengertian tentang Kristus, sehingga jemaat di Filipi ini dapat memilih apa yang baik. Anak-anak Tuhan harus punya pilihan, saudara. Harus dapat memilih hal-hal yang baik
biar orang dunia mereka memilih yang jahat. Tetapi saya katakan bagi anak-anak Tuhan, kita harus mampu memilih yang baik. Mengapa? Supaya kehidupan kita ini tetap terjaga di dalam kesucian, tidak bercacat menjelang hari Kristus. Dikatakan hari Kristus tidak lama lagi, saudara. Dan wajib kita memilih hal-hal yang baik supaya kehidupan kerohanian kita terjaga, tidak bercacat celah, penuh dengan buah-buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, agar kita mampu memuliakan dan memuji Allah. Puji Tuhan. Doa Rasul Paulus, saya yakin bukan hanya untuk jemaat yang ada di Filipi, tetapi bagi saudara saat ini yang mendengar firman Tuhan. Mari doa ini menjadi bagian kenyataan di dalam kehidupan kita. Kita dapat memilih yang baik, saudara, agar kehidupan kita ini tetap terjaga di dalam kesucian, tidak bercacat celah menjelang hari Kristus. Kehidupan kita ini penuh dengan buah-buah kebenaran. Oleh sebab itu, saudara, di hari-hari yang terakhir ini kita perlu memiliki satu keberanian untuk menentukan pilihan kita. Saya ingat dengan tokoh Alkitab, kalau kita melihat di dalam Yosua 24 ayat 15, seorang tokoh yang bernama Yosua, dia berani menentukan satu pilihan yang baik, saudara, berdasarkan imannya. Ayat ini katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita tentu kenal siapa tokoh Alkitab yang bernama Yosua ini. Semenjak muda dia menjadi asisten daripada Musa. Dia dipercaya oleh Musa. Yosua di kalangan keluarganya dipanggil Hosea. Hosea, saudara, artinya keselamatan. Bilangan 18 ayat 8. Yosua artinya keselamatan. Di dalam bahasa Yunani ditulis Yesua atau Yesus, yang artinya juga penyelamat. Yosua ini, saudara, dia ditabiskan untuk menjadi pengganti Musa sewaktu dia berusia 70 tahun. Dia menjadi panglima tentara. Dan hal itu terjadi di dataran dekat sungai Yordan, saudara. Yosua ini yang memimpin pasukan untuk masuk menyeberang sungai Yordan
dan masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Dan luar biasa, Allah sertai dia, sehingga dia menjadi berhasil untuk masuk di tanah Kanaan itu. Tetapi saudara, bangsa Israel saat itu, mereka mengadakan kawin campur dengan bangsa-bangsa yang masih tertinggal di tanah Kanaan itu. Bangsa-bangsa lain, mereka masih menyembah dengan ilah-ilah lain, baik ilah yang ada di sungai Efrat, baik ilah orang-orang Amori. Ini sangat mengganggu, membuat bangsa Israel, mereka tidak mempunyai iman yang teguh, saudara. Iman mereka mudah terombang-ambing karena pengaruh dari istri-istri mereka. Oleh sebab itu, Yosua mengumpulkan mereka. Saat itu Yosua mengadakan perjanjian nasional, perjanjian yang diperbaharui untuk komitmen percaya hanya kepada Allah yang nenek moyang mereka sembah, saudara. Saudara yang kasih, ini satu keberanian yang luar biasa dalam diri Yosua. Dia memiliki dasar iman yang kuat, yang teguh, sehingga dia berkata kepada bangsa Israel saat itu, engkau akan memilih beribadah kepada siapa? Allah yang nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan saat itu bangsa Israel, mereka kembali kepada iman yang semula, saudara. Mereka kembali menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang disembah oleh Yosua. Mereka menyembah Allah itu. Dan saat itu ada perjanjian di Sikem, saudara. Saudara yang kasih, mari kita contoh satu keberanian seperti Yosua ini, saudara. Berani menentukan pilihan berdasarkan iman yang teguh. Banyak di luar sana, mereka memiliki iman, tetapi hanya sekedar iman-imannya, iman yang tidak sungguh-sungguh, iman yang mudah terombang-ambing dengan arus dunia ini. Mari saya ajak saudara, pada saat ini kita memiliki satu keberanian untuk menentukan pilihan berdasarkan iman kita, bahwa kita hanya mau menyembah kepada Tuhan kita yang hidup itu. Puji Tuhan. Kita lihat Lukas 16 ayat yang ke-13 katakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jelas ayat ini mengatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita menyembah Tuhan
kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita juga percaya dengan ilah-ilah yang lain. Ini membuat kecemburuan Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Dan Allah tidak suka kepada mereka yang menyembah kepada Allah dan juga kepada Mammon. Bagaimana keadaanmu, saudara? Mungkin kau masih ada di persimpangan jalan seperti ini. Mari timbulkan keberanian itu untuk menentukan satu pilihan, pilihan yang baik, pilihan yang benar. Tinggalkan segala ilah-ilah lain, tinggalkan Mammon itu, dan kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi saya juga bagi saudara. Puji Tuhan. Contoh yang kedua, kita akan melihat, saudara, seorang perempuan yang bernama Rut. Kita baca terlebih dahulu di dalam Rut pertama ayat 16 sampai 17a. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Luar biasa apa yang diucapkan oleh Rut kepada mertuanya Naomi, saudara. Rut, dia dari Moab. Tidak ada orang Moab yang percaya kepada Allah. Tetapi kita melihat, kalau pilihan itu diperhadapkan kepada Rut, Naomi katakan, pulanglah anakku, karena suamimu sudah meninggal, sudah mati. Saya tidak ada anak lagi. Lebih baik engkau pulang, seperti Orpa. Ini pilihan yang sulit, saudara. Orpa dengan gampang tinggalkan Naomi. Tetapi justru pilihan yang sulit ini dipilih oleh Rut, saudara. Walaupun dia didesak untuk pulang, untuk tinggalkan Naomi, tetapi Rut tetap memiliki kasih yang luar biasa. Dan kasih yang luar biasa inilah yang berani menentukan pilihannya untuk dia tetap mengikuti Naomi, saudara. Keadaan Naomi saat itu tidak mempunyai apa-apa. Tidak ada yang diharapkan oleh Rut. Tetapi kelebihan Naomi, dia memiliki Allah yang hidup. Dan ini dipercaya oleh Rut. Oleh sebab itu Rut katakan, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Keberanian yang luar biasa.
untuk menentukan pilihan, karena dia yakin ada Allah yang menyertai Naomi, dan Allah itu, Allah yang sama akan mengikuti, menyertai Ruth dimanapun Ruth berada, saudara. Kasih ini perlu kita miliki, saudara. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita memiliki kasih seperti ini, saya yakin maka kita akan berani menentukan pilihan untuk tetap mengikuti Yesus sepanjang umur kita, saudara. Yakobus 1 ayat 8 katakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan sampai kita mendua hati, saudara. Sementara kita mengikuti Yesus, lalu kita masih percaya dengan Allah-Allah yang lain. Sementara kita mengandalkan Yesus, tetapi kita juga masih mengandalkan keluarga kita, mengandalkan orang yang kita anggap bisa menolong kita. Firman Tuhan katakan, jangan sampai kita mendua hati, saudara. Karena orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang hidupnya, saudara. Meskipun Ruth harus ganti kebangsaannya, tetapi dia yakin, dia percaya pilihannya tidak salah, pilihannya benar. Dan kita melihat Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati Ruth. Kita lihat, saudara, ayat yang terakhir dalam 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, biar panggilan kita, pilihan kita makin diteguhkan setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya kita tidak menjadi terserandung, jatuh, saudara. Tetapi kita dikaruniakan, kata firman Tuhan, hak penuh untuk memasuki kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari tentukan pilihanmu dengan benar. Kita harus berani menentukan pilihan itu. Karena iman kita, karena kasih kita, kita mempunyai pengharapan satu kali kelak kita akan masuk di dalam kerajaan Allah yang kekal itu. Kerajaan Tuhan Yesus Kristus yang sudah disediakan bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa
jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Kami limpahkan syukur dan berterima kasih Tuhan, buat kehadiran Tuhan ada di sama-sama tengah ibadah kami pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan, yang boleh kembali meneguhkan setiap iman dan pengharapan kami umat-Mu Tuhan. Untuk kami tetap boleh percayakan Engkau Tuhan, juga janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh memotivasi setiap kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh berani mengambil keputusan yang benar Tuhan, sesuai dengan Tuhan, iman, kasih dan pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkarya terus dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami Tuhan, agar firman-Mu boleh bertumbuh Tuhan, dan hidup kami boleh menghasilkan buah-buah yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, baik keluarga dan pekerjaan yang tekuninya, Engkau terus membuatnya berhasil Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati juga semua imam-imam Tuhan yang sudah ikut mengambil bagian di dalam pelayanan pada minggu sore hari ini Tuhan. Pakai terus kehidupan kami bersama Tuhan, untuk semakin kami boleh semangat dan giat bertumbuh melayani pekerjaan-Mu. Terpuji-pujilah ke nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami juga doakan Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan, sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-Mu Tuhan. Engkau ada terus menyertai dan Engkau membuat berhasil semuanya Tuhan, agar umat-Mu boleh mensyukuri dengan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga tambah-tambahkan hikmat kepintaran dengan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak-Mu yang sedang duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan,
Kau menjamin membuat berhasil studi anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka juga boleh meraih masa depan yang cemerlang Tuhan, sebagaimana Engkau janji dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Berkati pemerintah bangsa negara kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju Tuhan. Kau yang mencengkeram segenap para pemimpin bangsa kami dengan roh takut akan Engkau Tuhan, agar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan dengan hati yang penuh hikmat dan bijaksana Tuhan, sehingga boleh membawa kesejahteraan, kemajuan Tuhan, dan kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati aparat TNI Polri Tuhan dalam mengemban tugasnya untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia ini Tuhan. Kau berkati tim medis juga Tuhan. Kau berkati Tuhan buat pemerintahan yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota Tuhan. Khususnya buat wali kota di Malang ini Tuhan. Kau berkati bersama dengan wakil wali kota, beserta dengan seluruh jajarannya Tuhan. Kau memberikan kecakapan Tuhan dan keterampilan Tuhan dalam mereka menjalankan roda pemerintahan bagi kesejahteraan masyarakat di kota Malang ini Tuhan. Sehingga kami umat-Mu dapat bebas beribadah dan memberitakan Injil-Mu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari saat pagi hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan tidak